warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan eh, keinginan kita, ketertarikan kita, dan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ada di ruangan Zoom meeting. Insya Allah ini menjelang genap 1 tahun dari pertama kali waktu itu dibuka untuk member. Perjalanan yang panjang, bukan hal yang sebentar. Dan gue pun merasakan diri gue pribadi, personal, fluktuatif. Fluktuatif semangatnya, fluktuatif kehadirannya. eh Maka di kesempatan, karena ini mungkin Chess Day Talk terakhir gue di 2024 ya. Setelah ini kan ada pembicara-pembicara yang lainnya. Jadi mungkin ini last chance asik. Di 2024 gue ketemu kalian semua di Chess Day Talk. eh Mungkin gue pengen ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang selalu stay tune sama Chess Day Talk. Buat teman-teman yang menyelenggarakan Chess Day Talk ataupun teman-teman yang selalu ikut Chess Day Talk. Semoga setiap hari Selasa kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan demi tabungan keimanan kita dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue yakin kalian semua orang sibuk. Gue yakin kalian semua orang penting. Gue yakin kalian semua punya banyak hal untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah, wa qadarullah ma syaa fa'ala, alhamdulillah, antum hari Selasa masih meluangkan waktu buat join, nongkrong, duduk, mungkin ada yang sambil tiduran, ada yang sambil jalan pulang, belum nyampe rumah udah on Zoom, dan berbagai macam hal yang lainnya. Bukan untuk next level, bukan untuk just desktop, apalagi buat pembicara-pembicaranya, bukan. Itu semua gue yakin kalian lakukan untuk memastikan hati kalian senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue yakin 100%. Bukan karena next levelnya, bukan karena just desktopnya, tapi karena kalian ingin mengikat hati kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sidang Jumat yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khatib. Ada ke bawah khatib sidang Jumat. Oke, teman-teman semuanya. Mari kita mulai agenda kita dengan tilawah terlebih dahulu. Banyak langsung 19, Masya Allah. Oke, mari kita buka dulu agenda kita dengan tilawah bersama-sama. Silakan dibuka Quran Surat Al-Mulk. Ah, teman-teman jangan bosan ya. Nanti ini kan MC gue yang ngebuka. Nanti materi gue yang ngisi. Doa dari gue, penutup dari gue. Emang akhir-akhir ini setiap kali sesinya gue nggak ada MC yang bisa, jadi nggak apa-apa gue aja yang mulai. Kita mulai buka Quran Surat Al-Mulk, sama-sama kita tilawah. Wahid itnani tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهد الشاهد الحمد لله. Boleh open mic nggak ini? Biar kelihatan gitu kalau gue lagi Zoom meeting. Ya, yang berkenan open mic, gue harap bisa open mic ya. Supaya kita bisa tahu siapa aja yang bang ready, siapa aja yang mungkin lagi di jalan, dan lain. Well, Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Barusan kita sudah membacakan satu surat yang setiap hari Selasa konsisten kita selalu bacakan, yaitu Quran Surah Al-Mulk, yang berisikan banyak sekali hikmah-hikmah. Mungkin nanti salah satu poin yang perlu kita bahas di awal Januari adalah tentang Quran Surat Al-Mulk kali ya, biar biar kita baca tiap Selasa tuh tahu gitu. Apa sih yang emang sedang kita baca, apa sih yang sedang kita bicarain, apa yang sedang kita tilawahkan tuh apa biar kita tahu. Oke, teman-teman semuanya. Hmm, ya, ini langsung aja ya, gue mulai ya teman-teman. Teman-teman yang mungkin sekarang lagi di jalan atau lagi di rumah, ready to listen. Hmm, gue sih nyiapin PPT. Setiap PPT-nya ada maksud, ada poinnya, ada outline-nya, karena gue udah drafting materi ini. To be honest, materi ini adalah materi yang sudah gue siapkan dari sebelum Desember. Jadi teman-teman kalau sesi ini teman-teman ikuti sampai akhir,
insya Allah teman-teman dapat satu paketan satu. Ya. Kalau lu pergi ke kayak apa namanya eh tempat makan gitu kan kadang-kadang ada tuh paket-paketan. Nah, ini tuh lu bakal dapetin paketan ini nih. Ini paketan satu namanya. Oke? Tuh, teman-teman semuanya, izinkan gue memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kok asik. Oke, sip. Gue akan memulai di sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita pada akhir dari perjalanan di 2024. Nggak kerasa ini udah tinggal 20 hari lagi. Kita meninggalkan semua yang sudah kita lalui di 2024. Gue masih ingat awal tahun 2024 ke 2025, salah satunya gue habiskan bersama dengan teman-teman Next Level Circle, yaitu di acara level up camping. Terus malamnya, gue melanjutkan tradisi tahun 2022 ke 2023, yaitu tahun baruan di Istiqlal. Waktu itu sama anak-anak Next Level Circle. Tapi jangan bayangin Next Level Circle serapi sekarang dan sebesar sekarang. Dulu ya cuma teman-teman nongkrong aja. Gua, Iben, Iqbal, Faruk, Imam. Kayaknya Gies belum ikut deh malah. Tapi, Gies sudah ikut. 2024 Gies sudah ikut. Dan berbagai macam hal yang lainnya, Alhamdulillah Januari, Februari kita mulai. Dan ketika itu kita ngadain annual meeting. Gue masih ingat di Malaka, Jakarta Barat waktu itu. Merempet Bekasi dikit. Dan alhamdulillahnya perjalanan Next Level Circle bertemu di akhir dari tahun 2024. Jadi kalau kita bikin kaleidoskop, dulu itu cukup sibuk. Sangat sibuk di awal tahun 2024. Kayak 2023 awal, mungkin kalau gue bisa bilang. Dan alhamdulillah sekarang kita akan masuk ke 2025. Tapi we are not going to talk about Next Level Circle. Kita akan bicara soal diri kita sendiri. Teman-teman semuanya, gue yakin kalian punya kenangan di 2024 ini seperti apa selayaknya kalian menjalani ini di 2024. Bagi gue 2024 termasuk perjalanan yang panjang. Yang tadinya nggak punya, yang tadinya nggak pengen kerja kantoran, akhirnya jadi kerja kantoran. Yang tadinya kerjanya di sekitar Jakarta, akhirnya hijrah ke Purbalingga. Yang tadinya belum menikah, alhamdulillah jadi menikah. Yang tadinya nggak kepikiran untuk kerja di dunia digital marketing, sekarang kerja di dunia digital marketing. Yang tadinya nggak kebayang persiapan jadi ayah, sekarang sedang mempersiapkan diri menjadi ayah. Nggak ada perjalanan yang sia-sia. Nggak ada perjalanan yang kecil nilainya. Bahkan gagal sekalipun. Nggak ada perjalanan yang tidak bernilai perjalanannya. Bahkan stuck sekalipun. Gue yakin dalam setiap stuck, dalam setiap berhentinya kita, dalam setiap gagalnya kita, ada pembelajaran di sana. Dan gue rasa 2024 ini bukanlah 2024 yang sederhana. Gue yakin ini istimewa untuk kita semuanya, entah bagaimana kalian semua memandang keistimewaan tersebut. Tapi, seistimewa-istimewanya 2024 ini kita lalui, tidak dipungkiri banyak banget hal yang mengecewakan. Banyak banget hal yang menahan, tertahan, dan nggak jadi. Banyak banget hal yang mungkin nggak bisa kita capai. Banyak banget hal yang perlu kita tinggalkan ke belakang, dan banyak banget hal yang perlu kita korbankan. Enggak. Gue nggak minta kalian untuk menceritakan itu semua. Gue nggak minta kalian untuk ngingat-ngingat lagi ada hal apa yang mengecewakan diri kalian. Tapi gue ingin memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak menahan kita sama sekali untuk melangkah ke 2025. Teman-teman semuanya, dengan jelas gue sampaikan bahwa kalaupun 2024 kita tidak sebaik yang kita inginkan,
tidak sehebat yang kita dambakan, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada banyak hal yang harus kita tunda. Ada banyak hal yang harus kita nantiin dulu deh. Ada banyak hal yang harus kita kebelakangkan, kita korbankan, dan kita dahulukan yang lainnya. Ada banyak hal yang mungkin tidak tersusun rapi, hancur berantakan. Gue sampaikan, guys, let's restart. Gak apa-apa memulai lagi. Gak ada salahnya kita mulai dari nol atau satu lagi. Karena nol atau satu yang akan kita jalani nilainya jauh lebih berarti dibandingkan apa yang sudah kita lalui. 2023 gue gagal di berbagai macam usaha dan bisnis yang pernah gue lakukan. Di 2024 persimpangan besar untuk ambil kerja di luar Jakarta. 2025, who knows? Journey apa yang sudah Allah siapkan untuk gue. Itu cerita gue. Sedikit tentang 2024 yang Allah siapkan. Dari sini gue pengen menyampaikan 3 hal, teman-teman. Past, present, future. Ini selalu jadi pakem tolak ukur waktu yang kita punya di dunia ini. Nggak bisa kita hanya ngomongin past aja. Nggak bisa, kita pun hanya ngomongin present aja. Karena kita selalu punya future. Dan nggak bisa kita hanya berangan-angan pada future atau masa depan kita. Tanpa mikirin sekarang kita gimana, dan tanpa belajar dari apa yang sudah kita lalui. Ini satu paket. Satu paket antara past, present, and future. Tapi sebagaimana yang teman-teman tahu, past, present, and future selalu punya formula yang berbeda dengan makna yang berbeda. Teman-teman nambahin kata kerja di belakangnya pakai ed, di bahasa Inggris udah termasuk past. Dan semua orang tahu itu artinya masa lalu. Mau teman-teman terikat sebagaimanapun dengan apapun yang sudah teman-teman lalui, itu masa lalu dan nggak akan pernah lagi teman-teman bisa kembali ke sana. Hal yang sangat jauh untuk teman-teman kejar dan nggak mungkin teman-teman dapatkan kembali. Your past. Dalam bahasa Arab, kalau depannya, kalau di akhir katanya itu ada domir, udah ketahuan bahwa itu adalah fi'il madi yang sudah lewat dan nggak mungkin kembali lagi. Stop di masa lalu. Bahkan 1 detik sebelum detik ini adalah madi, sudah lewat. Hari ini yang sedang kita jalani adalah satu buah tata kelola kehidupan yang hari ini kita hadir dan menjalankannya dan akan menghadapi berbagai macam hal yang akan kelak kita hadapi di masa depan. So, teman-teman semuanya, past, present, and future. Satu paket makna besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Coba deh, sesekali lu ambil tarik nafas yang panjang, sambil ngehirup, sambil lu inget dulu lu pernah ngapain aja. Dan ketika menghembuskannya itu, ada satu perasaan yang seakan-akan kita bilang, Alhamdulillah, udah sampai juga di titik ini. Nggak selamanya yang dulu baik, mungkin ada yang buruk. Nggak selamanya yang dulu itu kita lewati berhasil, mungkin ada yang gagal. Tapi ketika kita bicara tentang hari ini atau present, maka tidak ada hal lain yang bisa kita sampaikan dan layak untuk kita sampaikan kecuali hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengantarkan kita pada detik ini. Detik yang bahkan dulu kita nggak pernah sadar kita bisa ada di detik ini. Dan itu pula yang akan berlaku untuk masa depan kita. Mungkin kita nggak akan tahu nantinya akan seperti apa. Tapi nanti, hembusan nafas itu akan berarti sama. Alhamdulillah, udah sampai di titik ini akhirnya. Teman-teman, past, present, and future adalah hal yang penting. Silakan catat kalau menurut kalian ini penting. Oh, ini agak kegeser ayat. Sorry, bentar. Supaya tidak terjadi misunderstanding. Maaf. Nah, maaf ya. Oh, ini kurang. Gitu. Bentar, bentar.
kurang gede. Nah, oh enggak. Oh, nah, nih. Nah, ini keren. Sip, supaya tidak terjadi misunderstanding. Oke, coba balik lagi. Teman-teman bisa, loh aku gini lagi sih. Baru tadi di edit, berarti yang salah. Bukan. Nah, gini aja ya. Oke. Teman-teman bisa melihat ini dari menjadi satu apa ya formula yang teman-teman bisa ingat-ingat ini. Kalau teman-teman ngerasa ini penting, teman-teman boleh capture, screenshot, terus upload ke story, habis itu tag dua, sama tag next level circle. Dulu kan kayak gitu ya, senangnya kita kan upload story, tag pembicaranya, tag next level circle. Kayaknya itu perlu kita hidupi lagi. Oke, eh kalaupun teman-teman ngerasa ini penting tapi teman-teman nggak mau share, nggak apa-apa. Silakan difoto aja atau di screenshot aja. Atau kalau kalian nanti mau baca-baca lagi, teman-teman tinggal buka Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Yaitu harfu munada yang memanggil tanpa batas waktu, tempat, usia, demografi, psikologi, dan berbagai macam hal yang lainnya. Baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang tua maupun yang muda, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang pintar ataupun yang tidak pintar. Semuanya Allah panggil. Ayyuha adalah harfut tanbih yang menegaskan kepada semua orang yang nantinya akan dipanggil agar senantiasa aware dengan apa yang akan Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? Alladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman kepadaku. Hei, semuanya yang beriman kepadaku, baik yang imannya tipis ataupun tebal, baik yang habis maksiat atau selalu taat, baik yang selalu dekat sama Allah atau sering lupa dari Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, di mana takwa memiliki aslul maddah wa ya yang asli yang artinya sama dengan hafidho, yang dalam bahasa Indonesia berarti menjaga. Maka takwa artinya adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri kita dari berbagai macam peluang maksiat yang ada. Waqayaki wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun qi la taqi mauqan mauqan miqat. Nah, teman-teman semuanya, perintahnya Allah dalam Quran surat Al-Hasyr jelas. Hei, orang-orang yang beriman yang masih mengaku adanya aku di hadapanmu, yang masih mengaku adanya aku dalam kehidupanmu, yang masih mengaku adanya aku dalam setiap langkah hidupmu, kalau kalian merasa ada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kalian, kalau kalian merasa Allah Subhanahu wa taala ambil andil dalam kehidupan kalian, kalau kalian beriman mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jauhkanlah diri kamu dari peluang-peluang maksiat yang ada. Jadikan perangnya antara dirimu dengan kemaksiatan-kemaksiatan adalah perang yang kalian banggakan. Jadikan perlawanan kalian terhadap godaan-godaan setan adalah perlawanan yang kalian banggakan di hadapan Allah. Sulit memang. Di sesi sebelumnya ketika kita bicara soal bangga menjadi minoritas gitu ya, itu kan jelas banget bahwa setan itu mengganggu kita dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan belakang, dikepung. Maka jadikan peperangan kita melawan syaitan dan rajim adalah peperangan yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 2024 kita ngerasa banyak banget peperangan itu. Maksiat sama nggak maksiat, porsinya masih kita ingat banyak. Nggak langsung memenuhi panggilan Allah sama langsung memenuhi panggilan Allah, rasa-rasanya masih imbang di antara keduanya.
Mungkin kita belum meletakkan Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Maka peperangan melawan itu semua adalah peperangan yang perlu kita banggakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, memberikan peringatan kepada kita agar kita bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang Allah sampaikan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Teman-teman bisa lihat, yang garisnya hijau berarti artinya yang hijau, yang garisnya oranye berarti artinya yang oranye. Yang garisnya biru berarti artinya yang biru. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Dan lihatlah dan saksikanlah dan pelajarilah. Ini ada ilmiata lagi, gue pengen ngomong bahasa Arab, ntar ketahuan ilmiata. Masih ada ilmiata. Nggak apa-apa deh. Maaf ya, Taya, ini bukan sosokan pinter. Cuma dulu pernah diajarin sama ilmiata. Dalam bahasa Arab itu, melihat ada tiga. Ada ro'ayaro, ada nadhoro yanzuru, ada basoro yubsiru. Bukan baskoro atau baskara. Itu vokalis. Ro'ayaro itu kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Nyawang. Nyawang mah basoro ya, nyawang. Ro'ayaro itu cuma kayak kalian naik motor atau naik mobil, terus mata kalian melek, terus kalian ngeliat dah gitu aja. Oh itu Indomaret, oh itu ini. Tapi abis itu lupa juga kalau di situ ada Indomaret, kalau di situ ada ST, kalau di situ ada tukang cilok, tukang taichan. Ya udah cuma lewat aja. Kalau Nagoro yang dulu itu kalian ngeliat tapi sambil tahu, oh ini di sini tempatnya gitu ya. Kalau Basoro Yubusiru, kalian tuh terikat secara emosional dengan apa yang kalian lihat. Ya Allah, itu ada pisang hijau, udah lama nggak beli pisang hijau, misalkan gitu. Atau apapun lah, pokoknya hati kalian tuh terikat dengan apa yang kalian lihat. Ternyata Allah menggunakan kata nadhara yanzuru dalam perintah ini. Wal tanzur nafsun. Dalam artian, ternyata kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat. Bukan yang hanya sekedar melihat, tapi bukan yang juga ke bawah perasaan. Ngelihat yang kayak gimana? Ngelihat yang termasuk antum mempelajari apa yang antum melihat. Apa sih yang kita lihat? Maqaddamat, yang sudah lampau, itu yang perlu kalian lihat. Itu yang perlu sama-sama kita pelajari. Itu yang sama-sama perlu kita flashback. Bukan untuk baper terikat secara perasaan. Bukan hanya untuk ingat-ingat doang, tapi untuk ngambil pelajaran di sana. Kita perlu melihat apa yang udah pernah kita lalui. Maqaddamat. Untuk apa sih kita kayak gitu? Lihat untuk masa depan kita. Luar biasa loh. Eh, ada satu, tuh gue lupa lagi namanya. Bukan Ikigai. Eh, iterasi. Ya, bukan. Ganti. Ya, iterasi. Iteration atau iterasi. Itu satu topik yang senantiasa dibahas sama perusahaan-perusahaan multinasional. Terutama yang base company-nya adalah Europe atau Eropa. Di istilah company-company Jepang tuh juga ada, tapi gue lupa bahasa Jepangnya apa. Pokoknya ada juga. Yang itu mengartikan bahwa setiap hari harus selalu ada pembelajaran yang didapatkan. Dan implementasinya di perusahaan tersebut, setiap pagi dia akan ngasih tahu, setiap karyawannya akan saling cerita tentang pembelajaran apa yang mereka dapatkan di hari sebelumnya. Kita lanjut pembahasan ke ayat ini. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terkait dengan satu framework kehidupan kita. Past, present, and future. Dibuka dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Semoga kita semua bisa membungkus masa lalu kita hari ini dan masa depan yang akan kita hadapi dengan takwa di setiap ujung. Dan ternyata nggak hanya berhenti di ayat 18-nya aja, luar biasanya Allah menghadirkan hikmah kepada kita juga berlanjut di ayat 19-nya. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Wala takunu kalladzina nasallahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. You forget Allah, Allah will forget you. Antum melupakan Allah. Kalian lupa kalau Allah itu ada di hadapan kalian. Kalian maksiat aja gitu. Kalian lupa sama Allah, lupa aja gitu. Kalian lalai aja gitu. Seakan-akan kalian nggak ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kalian lupa kalau Allah itu selalu mengawasi, ngelihat kalian dimanapun kalian berada. Sama halnya seperti kalian beribadah, Allah pun melihat. Tapi sama pula ketika kalian maksiat, Allah pun melihat. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Coba lu bayangin dikacangin nama Allah coba. Kita nggak bisa ngajak ngobrol Allah lagi, kita nggak bisa curhat sama Allah lagi, kita nggak bisa cerita sama Allah lagi. Padahal Dia adalah satu-satunya zat yang mau mendengarkan kita, zat yang mau menerima cerita kita, zat yang mau menerima apapun yang kita sampaikan. Tapi kita seakan-akan dikacangin sama Allah. Coba, gimana sih sakit hati coba? Gimana nggak kecewa dikacangin sama Allah? You forget Allah, Allah will forget you. Tapi ada satu fakta yang menarik dan pengen banget gue sampaikan. Ini gue baru kepikiran banget fakta ini ketika gue lagi ngerjain PPT ini. Nggak mungkin. Sekali lagi gue ulang. Nggak mungkin. Mustahil kita tiba-tiba lupa sama. Pasti lupanya kita sama Allah adalah akumulasi lalainya kita terhadap perintah. Itu semua pasti akumulasi dari lalainya kita terhadap apa yang Allah perintahkan. Ada azan, kita nggak langsung berangkat. Hari pertama masih, ya, boleh aja. Hari kedua mungkin lupa lagi. Hari ketiga, ya, makin lupa. Mulai dingin hatinya. Mulai beku jiwa. Mulai lupa sama Allah. Dulu sholat 5 waktu selalu tepat waktu. Makin ke sini, yang penting sholat. Makin ke sini, sholatnya. Makin ke sini lupa sholat. Gak mungkin orang yang tadinya sholat 5 waktu, tiba-tiba nggak sholat. Maka proses antum melupakan Allah itu ada prosesnya. Dan you forget Allah. Allah yang membiarkan diri lu lupa sama Allah. Makanya Allah ngelupain lu. Lagi punya masalah ekonomi, kita mintanya sama Allah. Allah nggak bantu. Terus kita protes, ya Allah kenapa engkau nggak bantu? Lah kemarin lu gue panggil nggak ada. Nah kemarin ada perintah yang harus dijalankan, lu nggak mengakui. Punya masalah kesehatan, minta kesembuhan. Ya Allah saya minta kesembuhan. Antum punya masalah di hubungan, punya masalah di bisnis, pengen ningkatin omset, punya masalah di pekerjaan, pengen ningkatin karir, punya masalah di karya, punya kebutuhan atas pendidikan, pencapaian dan banyak hal yang lain. Kalau kalian ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah Allah di setiap apapun yang sudah kita jalani. Jadikan Allah sebagai bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Ini jawaban. You forget Allah, Allah will forget you. Tapi fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. You remember Allah, Allah will remember you. Selama lu utkur ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyebut kita dan mengingat kita. Selama kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ingat kita. Wih, enak banget ini. Dari miliar-miliar juta-juta ratus-ratus sekian, kemungkinan hamba yang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingat kita. Kenapa? Karena kita selalu ingat Allah. Gak cuma ketika susah ingat Allahnya doang. Bahkan ketika bahagia, ketika bangga, kita ingat. Ketika ada tantangan, kita ingat Allah. Enak, enak. Apa aja kalau kita ingat-ingat Allah tuh enak. Antum lagi jalan malam-malam, tengah malam jam 10, ban antum bocor. Apa yang antum pertama kali pikirkan? Sialan, siapa nih yang naruh paku? Level 1.
Level 2 yang antum pikirin adalah tambal ban di mana tambal ban jam segini. Level 2. Padahal ada level 3 yang harusnya teman-teman bisa dapatkan. Apa? Antum jalan jam 10 malam, ban antum bocor tiba-tiba. Apa yang antum sampaikan? Tenang, ban kita boleh bocor. Yang penting, iman kita nggak boleh bocor. Asik. Mantap itu. Mungkin malam hari ini tambal ban udah pada titik. Tapi pertolongan Allah tidak akan pernah tertipu. Wah, itu. You remember Allah. Allah will remember you. Terus apakah ada yang nolongin? Enggak. Enggak, lu dorong motor sendiri sampai rumah. Enggak, kisah lah. Tawa mulu. Ya, ya, ya. Oke, so, gue pengen nanya ke kalian sekarang. 2024, how about yours? How about your 2024? Oke, kita ngobrol dulu. Bisa. Sip, teman-teman semuanya. Eh, karena gue pengen ngobrol sama kalian semuanya. Takutnya kalian nggak ngedengerin tadi apa yang gue sampaikan cuma ya gitu-gitu doang. Gak apa-apa. Tapi mari kita dengar. Teman-teman semuanya silakan. Gue minta semuanya menyebutkan. Menyebutkan ya, bukan nulis. Menyebutkan. Bukan ikigai. Ikigai itu ada satu lagi. Itu tentang passion, ikigai. Tapi bukan ikigai. Silakan. Kaizen. Good. Kaizen. Iya, Kaizen. Bukan ikigai. Ikigai tentang passion. Find your passion itu ikigai. Ini Kaizen. Betul, Kaizen. 1% growth every day. Itu Kaizen. Oke. Ini ganggu ini kolom chat nih. Oke. Silakan teman-teman tolong sampaikan di mic 3 kata yang mewakili 2024 kalian. Yang mewakili atau menggambarkan. 3 kata. 3 kata yang mewakili atau yang menggambarkan 2024-nya kalian. Silakan. Silakan, silakan, silakan. Ngomong ya, ini bukan drop, ngomong. Ngomong. Gue pengen dengerin dari kalian seperti apa 3 kata atau kata apa aja yang muncul yang mewakili 2024-nya kalian. Silakan. Nggak bakal dilanjut ini kalau belum semuanya ngomong. Silakan. 3 hal yang menurut kalian mewakili dan menggambarkan 2024-nya kalian. Siapa? Belum ada ini. Waduh, sayang banget ini cuma didengerin doang. Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Boleh, boleh, boleh jadi kayak gitu boleh, atau boleh satu-satu juga boleh. Ya, satu-satu juga boleh. Tadi kan sudah lebih baik jadi satu statement. Nah, itu boleh jadi satu-satu boleh. Yuk, silakan. Sudah lebih baik. Thank you so much. Followers kebaikan. Apalagi? Ada lagi yang Gua, lain? gua. Ya, apa? Tiga Harusnya kata. lebih bersyukur.
Oke, nggak harus jadi ini ya, nggak harus jadi satu statement ya. Boleh kepisah-pisah. Tapi oke juga. Terima kasih Imam. Harusnya lebih bersyukur. Oke, yang lain. Sabar, hilang hasil. Sabar, hilang hasil. Oke, thank you so much. Yang lain. Apalagi guys? Apalagi, apalagi? Udah nggak ada lagi? Ya Allah. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Oh, ada yang di kolom chat. Apa nih? Jalani, nikmati, syukuri. Mantap. Ya, lanjut saja ya. Hmm. Well, terima kasih buat teman-teman yang sudah membagikan apa yang mungkin teman-teman rasain, pikirin, dan itu mewakili 2024-nya kalian. So, fokus lagi ya. Gue pengen nyampein ini. What next? 2024 udah mau habis. 2024 udah mau selesai. So, what next? Apalagi setelah ini? Apalagi yang bakal kita lakuin? Apalagi yang bakal kita ikhtiarin? Apalagi yang bakal kita perjuangin? Apalagi yang bakal kita gedebak-gedebukin? Apalagi yang bakal kita susut? What next? Nggak apa-apa kalau kemarin mungkin harus memulai ulang lagi di 2025, nggak masalah. Yang penting pertanyaannya adalah what next? Kalau emang ternyata yang kemarin gagal kita raih, pengen kita raih di 2025, so jadikan itu your next destination. Kalau emang ternyata yang kemarin sudah pernah gagal kita lalui, tapi itu pengen kita sukseskan di 2025, so jadikan itu what next? Jadikan itu next of your destination. Di sebelah what next, gue pengen banget menggambarkan ini jembatan. Tiba-tiba gue kepikiran aja pas bikin PPT ini kayaknya bagus deh. Di slide ini ada gambar jembatan. Kayaknya bagus deh ada kayak vektor-vektor jembatannya gitu. Karena gue rasa ini kan bukan akhir, belum akhir kan. Masih ada 20 hari lagi untuk menuju 2025. Ada jembatan yang harus kita bangun, yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Jembatan ini menjembatani antara kita di 2024 dan kita di 2025. Alhamdulillah, masih ada 20 hari yang bisa kita jadikan 20 hari terbaik selama 2024 untuk kita menuju 2025 yang lebih baik lagi. So, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan untuk menyeberangi jembatan ini, jembatan di antara 2024 dan 2025 kita? Gue sampaikan 3 hal. Ini framework pertama, masuk paketan pertama yang bakal gue sampaikan soal tak apa memulai lagi. 3 hal. Believe, determine, and optimist. Menjembatani antara 2024 ke 2025. Gak lain. Lu butuh untuk percaya bahwa lu bisa ngelewatin 2024 ini dan menuju 2025 yang lebih baik. Lu harus percaya itu. Bukan hanya percaya ke diri lu sendiri, tapi percaya terhadap apa yang lu jalani. Percaya bahwa Allah nggak akan ngasih kecuali yang terbaik untuk kita. Percaya kalau Allah bakal ngelihat semua yang kita lakukan. Percaya kalau Allah akan memberikan sesuai dari apa yang kita ikhtiarkan. Percaya kalau Allah sudah mentakdirkan yang terbaik untuk kita, maka itu nggak akan pernah tertukar. Percaya bahwa apa yang kita ikhtiarkan dari 2024 ke 2025 adalah ikhtiar terbaik yang akan Allah lihat sebagai persembahan kita sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, determine, betul-betul ingin melewati jembatan itu. Jangan setengah-tengah. Jangan sampai tengah jembatan akhirnya habis kendaraan, habis bensin, habis tenaganya. Jangan. Lewatin betul-betul jembatan itu dari 2024 ke 2025 dan jalani betul-betul penyeberangan nanti dengan sebaik-baiknya. Dan optimis. Optimis kalau lu bisa untuk bisa meraih apa-apa yang selama ini mungkin masih terhambat, selama ini masih belum bisa digapai.
selama ini masih gagal, masih runtuh, masih hancur lagi. Optimis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah doesn't burden a soul beyond that it can be. Asik. Ya, suara-suara reminder-reminder bahasa Inggris gitu ya. Orang-orang barat. Allah tuh nggak akan membebani kita melebihi daripada apa yang bisa kita emban. Artinya, kalau sesuatu itu Allah berikan dan kita ngerasa berat, menurut Allah kita bisa. Kalau menurut Allah kita bisa, kenapa kita ragu? Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengabulkan doa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama sebagaimana Musa ketika itu meminta bantuannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Sebagaimana ketika itu ditolongnya Nuh oleh dari banjir bandang aja Allah tolong. Apalagi cuma banjir, kegagalan, kehidupan, yang itu sangat bisa Allah tolong. Ingat ya, Allah nggak akan pernah membebani kita kecuali dari apa yang bisa kita ubah. Nangis nggak apa-apa, capek nggak apa-apa, ngerasa berat nggak apa-apa, pusing nggak apa-apa, lelah nggak apa-apa. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, Allah nggak akan membebani kita sesuatu kecuali Allah yakin kita bisa mengembannya. Dalam perjalanan tersiok-siok nggak apa-apa. Dalam perjalanan capek kayak mau selesai aja gitu ya, nggak apa-apa, jalanin itu dengan penuh keberatan, dengan penuh rasa sulit, nggak apa-apa. Memang Allah menjadikan hidup kita sulit kok, supaya nanti di surga kita merasakan yang indah-indahnya aja. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, kalau Allah sudah menghadapkan kita pada suatu hal, pasti kita bisa untuk mengemban itu. Ali Imran 159. Fa'fu fima rahma minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika yuhibbu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha mutawakkilin. So by mercy from Allah, oh Muhammad, you were lenient them with them. Aduh, capek bahasa Inggris semua. Intinya adalah idza azamta fatawakkal 'ala Allah. And when you have decided, then rely upon Allah Subhanahu wa taala. Determine itu lo ikhtiar, tapi seninya itu sambil lo bergantung kepada Allah. Bukan cuma lo ikhtiar doang, tapi ikhtiarnya lo adalah sambil menggantungkan diri lo kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma jalanin aja, bisnis dijalanin, karir dijalanin, karya dijalanin, pendidikan dijalanin, hubungan diikhtiarin, pengen menikah gitu ya, pengen bisnis sukses, pengen pekerjaannya baik. Nggak cuma ngejalanin aja, tapi ngejalaninnya itu sambil bergantung sama Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mewakilkan Allah di setiap apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya bernilai dari apa yang kita lakukan aja. Tidak hanya bernilai dari hasil apa yang kita berikan. Tapi apa yang kita lakukan bernilai hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertawakal kepada Allah, mewakilkan Allah di setiap apa yang kita lakukan. Bedanya apa sih? Bedanya di perasaan. Bedanya di hati. Bedanya di feeling ketika kita menjalankan hal tersebut. Optimis. Hud ayat 37. Was'anil fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil lazina zalamu innahum mughraqun. Ini gue suka banget ayatnya. Coba deh sekarang lu bayangin, siapa sih yang ngajarin ini ayat. Anyway, ini ayat tentang Nabi Nuh yang membangun kapal di atas bukit, terus terjadi banjir bandang, gitu deh. Pertanyaan gue adalah, siapa sih yang ngajarin Nabi Nuh untuk bikin kapal? Padahal sebelum-sebelumnya kita nggak pernah tahu ada orang yang menciptakan kapal sebelum Nabi Nuh. Jadi kalau ditanya, siapa sih inventor, the invention of ship, kapal, apa sih bahasa Inggrisnya ship ya? Gue rasa Nabi Nuh loh yang harusnya bisa dapat. Karena Nabi Nuh yang pertama kali menciptakan kapal, ya kan? Tapi pertanyaannya, siapa yang ngajarin Nabi Nuh? Siapa yang ngajarin kayunya itu bakal tersusun rapi kayak gini, punya lambung kapal, terus nanti itu yang dibawa, kenapa nggak kebalik? Kenapa nggak datar aja? Siapa yang ngajarin? Ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang di situ, bi'ayunina. Allah emang minta Nabi Nuh untuk bikin kapal, tapi bi'ayunina Allah ngasih tahu, wahyina, bi'ayunin Allah ngawasin, wahyina dan Allah ngajarin. Allah tuh nggak bakal ngelepas kita. Antum diminta untuk berkarir, antum diminta untuk berbisnis, antum diminta untuk membangun
keluarga. Antum diminta untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk jadi ayah yang baik, untuk jadi ibu yang baik, untuk jadi anak yang baik. Antum diminta itu semua. Antum punya bisnis sekarang, antum punya pekerjaan sekarang, antum punya pendidikan sekarang. Itu bukan cuma orang tua kita yang minta, bukan cuma karena kebutuhan kita atau bos atau atasan kita yang minta, bukan. Itu karena Allah yang minta kita jalanin jalan kehidupan itu. Allah yang minta kita untuk jadi pebisnis, Allah yang minta kita untuk jadi karir, untuk berkarir, untuk menjadi karyawan. Allah yang minta itu semua. Allah yang minta untuk kita punya portofolio kehidupan yang baik. Allah yang minta kita beramal soleh dengan suatu jalan. Allah yang minta, amanah-amanah itu Allah yang minta. Dan ketika Allah sudah meminta kita untuk menjalankan hal tersebut, bi'ayunina wa wahyina. Termasuk ketika kita sedang menghadapi masalah, itu Allah yang minta. Antum lagi punya masalah, berat banget jalannya. Ya Allah, nggak kuat. Tenang. Wasta'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah ngelihat kita dan Allah ngasih tahu kita. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya gue menyiapkan banyak lagi framework dan pembahasan yang lain. Ini baru openingnya aja. Ini baru appetizer-nya aja lah. Yang bikin nanti hidangan-hidangan selanjutnya lebih menarik, lebih istimewa, dan lebih lezat rasanya. Gue menyiapkan berbagai macam secret formula. Secret formula yang kayak tadi tuh, lu nggak bakal nemuin tuh kayak ada framework, ada belief, determine, optimist. Itu cuma satu doang. Jadi appetizer-nya lu semua. Ayat tentang past, present, and future, itu appetizer-nya aja. Gue nyiapin berbagai macam hal setelah ini, di slide-slide berikutnya. Tapi secret formula ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul punya keinginan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Oleh orang-orang yang emang pengen menyusun 2025-nya lebih baik. Yang betul-betul sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin bisa jalanin secret formula ini. Ini gue serius. Karena gue ada di satu posisi yang sama. Gue juga ada hal yang ingin gue wujudkan di 2025. Dan gue yakin lu juga. Dan gue pengen secret formula ini gue bagikan ke orang-orang yang hanya betul-betul punya keinginan untuk jadi pribadi yang lebih baik. So, siap-siap. Siap-siap diambil HP-nya. Udah? Udah pada ngambil HP semua? Kalau udah komen udah dong, biar gue kelihatan. Soalnya ini nggak bisa langsung back ngelihat chatnya gitu. Atau ngelihat orang. Silakan siapkan HP kalian. Udah? Udah. Udah nyiapin HP semuanya? Sudah. Baru satu orang. Udah ya, udah. Secret Sudah. formula ini silakan. Oh, udah. Iya, iya, oke. Di secret formula ini, slide berikutnya yang akan menentukan apakah kalian betul-betul ingin menjadi orang yang di 2025-nya pengen lebih baik, nggak mau gitu-gitu aja, dan udah capek, gagal, pengennya meraih kesuksesan. Semoga 2025 adalah waktunya kita bersama untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Tapi, secret formula itu akan gue bagikan nanti, tanggal 28 Desember 2024. Di sesi restart yang bakal gue jalanin. Hari Sabtu, jam 20.00. Teman-teman yang mau ikut, silakan registrasi. Ini linknya udah gue bikinin barcode. Mungkin bisa di-scan, teman-teman akan masuk ke form yang udah gue siapin. Di sana ada beberapa pendaftaran, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang gue siapin untuk kalian semuanya. Silakan diisi, diikutin, dan kita akan ketemu nanti di tanggal 28 Desember 2024. Biasanya, teman-teman yang lain atau peserta di lain Next Level Circle yang ikut Day Talk, gue kasih komitmen fee di angka 50.000. Tapi, khusus malam ini, kalau kalian mau ikut sesi restart nanti di tanggal 28 Desember 2024, gue kasih potongan harga spesial buat kalian semuanya. 30.000. 20.000-nya bisa kalian pakai buat beli kopi, beli cilok, beli cimol, beli pastry, beli apapun yang kalian mau untuk jalanin sesi di tanggal 28 Desember 2024. Silakan di capture, masuk ke linknya, di situ ada beberapa pendaftaran. Transfernya gampang aja lewat BSI, lo bisa transfer lewat bank yang lo punya, ataupun kalau emang nggak punya bank, lo bisa GoPay juga ke nomor gue, nanti chat aja ke gue, akan gue kasih nomor WA gue. Spesial buat teman-teman Next Level Circle. Di luar Next Level Circle, nggak dapet ini. 30.000 aja. Komitmen fee yang gue punya. Komitmen fee yang gue minta, komitmen fee yang ingin gue berikan spesial buat kalian semua.
Lihat tadi kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pengen daftar? Oke. Udah? Atau udah daftar atau belum? Belum? Gue share ya. Ini spesial betul-betul hanya untuk 22 orang yang malam hari ini join ya. Silakan kalau teman-teman semuanya berkenan untuk ikut. Insya Allah untuk 22 orang yang gua capture ini akan dapat special fee di angka 30.000 ketika yang lain gua kasih di 50.000. Exclusive session. Sip. Gue udah capture, udah ada 2 screenshot yang gue pegang. Nanti gue pengen ada nama-nama kalian di G-Form yang udah gue siapkan. Kita ketemu lagi di tanggal 28 Desember, hari Sabtu malam Minggu. Ngebahas hal lanjutan dari apa yang udah gue siapkan. Di restart. Tak apa memulai lagi. Thank you so much teman-teman semuanya. Tadi gue udah tutup dengan salam. Sebetulnya karena tadi gue yang MC, apa sekarang harus gue yang tutup? Atau gue serahkan ke orang lain? Atau bagaimana, Faruk? Kayaknya Faruk juga belum jawab. Oke, kalau gitu ada yang mau tanya, atau ada yang mau ngobrol, atau ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Ada? Gak ada? Aman semuanya? Nyatet? Apa terdiam? Apa bagaimana? Apa semuanya masih di jalan? Jangan-jangan? Oke. Sip. Oh, ini udah masuk chat. Apa nih? Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah join sesi Chess Day Talk pada malam hari ini dengan judul Tak Apa Memulai Lagi. Nanti kita ketemu lagi di Chess Day Talk berikutnya. Di hari Selasa besok, insya Allah ada pembicara lain yang akan ngisi, yang akan nyambung, yang akan ngasih berbagai macam materi. eh gue jamin di Desember 2024 ini kalian akan dapetin materi yang spesial daripada pembicaranya. Karena ya ini momen-momen terakhir di 2024. Gak mungkin mereka tidak menyiapkan materi terbaik untuk sesi-sesi yang bakal sesi-sesi yang bakal mereka bawakan. So, save the day setiap hari Selasa jam 8 siap-siap standby untuk recharge iman kita dan kembali lagi ketemu ngobrolin banyak hikmah, banyak hikayah, banyak hal di Nasihat Positif. Oke, kita tuh sama-sama dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawattikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Tadi siapa yang ngomongnya? Yuk foto bareng dulu kali Dar. Udah belum? Belum? Iya, emang ini mau foto. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Ya Kita teman-teman, foto, aku kita foto bersama-sama. Ini kan ada recordingnya. Semoga nanti teman-teman bisa nonton juga ya. Yang mungkin belum full atau nanti yang nggak ikut bisa tetap nonton recording. Silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama-sama.
Udah? Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Belum dari tuh ada Kak Hani tuh. Oh, belum. Ya foto aja. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 3. Alright. Besok kita usahakan setelah sesi ada diskusi, ada ngobrol, ada ini ya, ada apa namanya, ada komunikasinya. Besok pembicaranya itu kalau nggak Iqbal, Faruk, siap-siap. Kalau nggak Iqbal, Faruk, beliau yang akan menjadi pembicara. Teman-teman silakan siapkan berbagai macam pertanyaan, iseng-iseng tapi berhadiah, nanti bakal dapat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, jangan lupa ikut acara Restart. Apa memulai lagi tanggal 28 Desember 2024. Isi formnya, atau nanti kalau emang belum pada dapat, gue akan share di grup Naskah Circle untuk QR code-nya dan juga link-nya, teman-teman bisa akses. Spesial untuk orang-orang yang sekarang join tadi 22 orang, special offer 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dar. Thank you, teman-teman. Faruk belum ini ya? Bisa join ya? Terima kasih Thank you banyak. semuanya. Hati-hati di jalan. Thank you, Selamat Dar. apa namanya? Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya semuanya. Thank you, Kak. Thank you. Yoi, Amin, amin, sama-sama. amin, amin. Ketemu lagi. Pada ikut ya semuanya ya. Nanti kita ketemu. Kak mau nanya dong, bulan ini ada acara Boleh. offline NLC nggak? Ups, tolong di spill. Bisa di Apakah spill, ada Kak? camping lagi? Kalau camping kayaknya belum ada nih kalau Lauren. Belum ada camping, belum bisa kita ikhtiarkan. Kita agak terlambat untuk merencanakan. Iya nih, kalau enggak itu apa namanya open house lagi. Kayak udah lama gak open house deh. Oh iya. Ya kita open house ya. Rencana terdekat open house di tanggal 20. Iya, 20 berapa ayo. Insya Allah akhir Desember ada. Kita ikhtiarkan. Insya Allah akhir Desember ada, kita ikhtiarkan. Pokoknya Insya Allah ada. kosongin tanggal 22 atau 28. Kosongin aja tuh tanggal 22 atau 28. Insya Allah kita ikhtiarkan.